Well, balik lagi di Raditya Darkroom. Bentar, gua mau ngambil kacamata dulu biar lebih ganteng. Orang bilang ini obat ganteng. Oke, udah keren ya. Selamat malam, kembali lagi bersama Raditya Darkroom. Kisah horor dalam nuansa kegelapan. Oke. Hari ini gue mau membagi kepada kalian sebuah cerita yang menurut gue lumayan horor karena kejadiannya nggak di tempat seram, nggak di tempat yang aneh, nggak di luar rumah, nggak di kuburan, nggak di tempat angker, tapi di rumah sendiri, di ruang tamu lu sendiri. Suatu ketika Mami Kathy waktu masih sekolah itu dia pernah, mungkin karena renovasi kamar atau lagi bebenah waktu itu, dia tidur di ruang tamu. Oke, gelar kasur depan TV, santai, tenang seperti hari-hari biasa. Mulai tidur, dan saat dia lagi pulas, lagi nyenyak-nyenyaknya, entah kenapa tiba-tiba dia terbangun gitu aja, terbangun dia langsung seger, nggak jelas, berusaha buat tidur lagi tapi pokoknya seger aja, bengong sambil nutup mata ngarepin bisa langsung pulas lagi. Tapi nggak sampai setengah jam itu dia berusaha untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara. Lo bisa tebak suara apa? Salah, suara bebek. Ya, suara bebek. Buat yang nggak tahu suara bebek, silakan googling deh. Terus seremnya di mana? Biar gue jelaskan. Rumahnya ada di sebuah perumahan yang padat penduduk, berblok-blok, tidak ada jeda, masing-masing rumah berjajar blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Di depannya itu jalanan. Pertanyaannya adalah, dari mana itu bebek tengah malam? Coba lu, bukan suara yang aneh, bukan suara yang horor, tapi akal sehat itu akan langsung menolak tanpa berpikir lagi kalau terdengar suara yang tidak lazim yang ada dalam rumah lo, dan itu terjadi di tengah malam dalam keadaan ruangan gelap. Lo bangun dan ada suara bebek di ruang tamu lo. Kuek, 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 kuek. Kurang lebih sejam sampai dia ketakutan. Ya sudah, sampai ketiduran. Satu. Dan kejadian yang di tempat yang sama juga, di kesempatan yang tidak jauh berbeda, tertidur di ruang tamu sendiri, kasur lantai, santai, terbangun dan terdengar suara yang salah lagi. Lo salah mulu kalau nebak nih. Suara anak ayam. Oke. Suara bebek dan suara anak ayam. Fix ya. Gue pernah di episode gue yang lalu yang gue bilang ada suara tokek, tapi gue yakin itu bukan tokek. Rupanya terjadi lagi di sini. Dimana di sebuah ruangan
ruangan yang sangat familiar dengan kalian, di ruang tamu, di ruang tidur, di kamar mandi rumah kalian sendiri, ya siapa yang bisa nolak kalau mereka mau muncul, ya mereka muncul, atau mereka iseng mau goda, mereka goda. Tapi sedikit gua kasih penjelasan bahwa suara-suara yang gak lazim itu bisa saja dilakukan oleh bangsa jin untuk nakut-nakutin, untuk bikin kalian mengakui keberadaannya, dan bikin kalian menceritakan itu sama orang-orang lain biar mereka lebih percaya. Oke. Pasti kalian mau nanya, kenapa suara bebek? Oke. Tokek, bebek, suara apa lagi? Suara sapi. Kalian pernah dengar suara sapi di ruang tamu malam-malam? Wah, serem banget itu. Mendingan budek daripada dengar di dalam rumah terdengar suara sapi mo gitu, anjir. Mendingan budek, seriusan. Itu adalah bangsa jin. Oke, yang pertama, bentuknya seperti apa? Biasanya, gue nggak bisa bilang semua, biasanya paling sering umumnya yang bersuara seperti bebek itu adalah bangsa poci. Dan suara anak ayam sudah pasti itu adalah tante K, nggak ada yang lain. Dan itu gue nggak bilang itu semuanya seperti itu, tapi pada umumnya kalau kalian dengar suara seperti itu, suara yang tidak lazim, segerakan sadarkan diri, berdoalah sebisanya. Karena saat suara yang kedengeran di kuping kalian itu jelas terdengar, nah pertama nih, jelas terdengar, yang kedua seperti jauh, nah berarti dia dekat. Bisa aja dia di belakang kalian, di punggung kalian, di samping, atau di depan kalian. Jadi kenapa dia terdengar sedikit lebih pelan atau seperti jauh? Karena perbedaan dimensi itu bikin suara mereka kedengaran kayak jauh, padahal mereka itu udah di dekat kita banget. Bisa di belakang kiri, di belakang kanan, bisa dari arah depan tapi di dekat muka, atau dia bisik-bisik di sebelah sini. Poinnya adalah saat kalian sadar bahwa tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, dan tidak pada kelayakannya, kalian harus segera ingat di mana kalian, bacalah doa, carilah bantuan. Karena mereka dekat banget. Nah, seperti yang biasa beberapa episode terakhir gue bikin challenge, karena malam ini temanya adalah horor di kamar sendiri. Mata jahatnya tutupin dulu. Oke. Horor di kamar sendiri. Gue punya challenge buat lo. Kalau kalian tidur di kamar sendiri atau tidur di rumah kalian di sebuah ruangan yang tidak ada orang lain lagi dan keadaan gelap, gue punya challenge buat kalian. Challenge-nya adalah kalian tutup mata, tarik nafas, tahan di perut, 1, 2, 3, buang lewat mulut, kayak gini. Nih, gue kasih contoh gini. Kalian ulangi sebanyak 5 kali. Ditarikkan nafas ketiga, kalian sebutkan nama kalian. Ditarikkan nafas yang keempat, kalian niatkan dalam hati, kalian katakan dalam hati atau di mulut pelan aja, saya terbuka untuk kalian. Tulis nanti di komen bawah apakah ada yang terjadi setelah kalian bikinnya itu. Gue tunggu komentar kalian di bawah. Nanti kejadian yang kalian alami atau ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang dirasain, nanti kalian tulis di komen. Kalau memang menarik, nanti gue naikin buat episode berikutnya. Sampai jumpa di Vladitya Dark Room.